Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Bahri dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro angkatan 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pendidikan kejuruan sebagai penggerak ekonomi lokal. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian peran. Peran sendiri adalah menurut Surjono Sukanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran yang dimainkan hakikatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan diperankan pimpinan tingkatan atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Atau mungkin dapat dikatakan secara umum bahwa peran ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh orang tertentu, tapi tidak dipatokan dengan yang namanya keadaan, jabatan, dan hal lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pengertian SMK. Pengertian SMK ini merupakan adalah lembaga pendidikan formal di bawah Direktorat Pembinaan SMK yang menyiapkan lulusannya untuk bekerja dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam bidang tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta diharapkan dapat berwirausaha. Adapun untuk sekolah menengah kejuruan ini akan mengalami beberapa perbedaan dengan sekolah menengah atas pada dasarnya. Pada pendidikan umum, mereka lebih memberikan pengajaran tentang hal-hal yang umum yang nantinya akan mereka pelajari kembali ketika menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Adapun untuk SMK ini lebih difokuskan kepada dunia industri, kepada dunia kerja yang memang ranah mereka ke arah sana. Untuk kegiatan proses belajar mengajar pun akan lebih menekankan tentang apa saja sekiranya yang akan mereka kerjakan ketika berada di dunia industri. Adapun tujuan dari pendidikan kejuruan adalah tempat untuk menyediakan tenaga kerja yang terampil, ahli, dan memiliki skill yang terbaik. Dan kewajiban para stakeholder adalah bagaimana manajemen sistem pendidikan sesuai kebutuhan industri dan kebutuhan masyarakat demi mengurangi tingkat pengangguran dari lulusan pendidikan kejuruan. Salah satu tujuan dari diciptakannya pendidikan kejuruan adalah agar lulusan yang memang sekiranya tidak memiliki aspek untuk melanjutkan menuju perguruan tinggi, mereka dapat bekerja melalui pendidikan yang mereka tempuh sebelumnya, yaitu tingkat sekolah menengah atas atau diganti dengan sekolah menengah kejuruan. Maka dengan itu, sekolah menengah kejuruan lebih memfokuskan tentang bagaimana nantinya seorang siswa memiliki skill yang relevan dengan apa yang akan mereka dikerjakan di industri. Selanjutnya adalah menurut Blackley dan Bradshaw, pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu proses yang mana peran dari pemerintah lokal dan organisasi masyarakat ikut terlibat guna merangsang, mendorong, dan memelihara aktivitas usaha untuk menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Nah, ekonomi lokal ini menurut Bradshaw dan Blackley adalah usaha-usaha yang memang dilakukan secara bergerombol pada lingkungan sosial, tapi menghasilkan ekonomi yang nantinya dapat menyeluruh kepada setiap masyarakat yang ada pada daerah tersebut. Selanjutnya ada peranan SMK pada ekonomi lokal. Ada 4 poin yang nantinya menjadi peran SMK pada ekonomi lokal. Yang pertama yaitu SMK menghasilkan spesifik human capital ketimbang general human capital. Meminjam istilah Becker, dalam SMK siswa diprogram untuk berkomitmen pada keterampilan khusus tertentu sehingga ia dapat lebih berkonsentrasi pada usaha untuk mengasah dan mengembangkan keterampilan itu. Semakin khusus keterampilan alumni SMK, semakin mudah ia mengembangkan keterampilan itu. Untuk pendidikan pada SMK ini, mereka akan dilatih atau diberikan pengajaran ataupun pendidikan sesuai dengan kejuruan apa yang akan mereka tempuh pada awal pendidikan ini dimulai. Tentunya ketika mereka memilih tentang teknikan, maka mereka akan diajarkan tentang aspek-aspek teknikan yang nantinya berhubungan langsung dengan industri. Pun untuk pelajaran yang diberikan pun akan sama atau berkaitan dengan industri, kemudian dengan perkembangan mereka, dengan kemampuan dan skill yang nantinya bertujuan agar mereka memiliki kompetensi yang mumpuni untuk terlibat langsung dalam dunia industri.
Kemudian yang kedua adalah keanekaragaman jalur keahlian dalam SMK mencerminkan diferensi siswa atau lulusan satu terhadap siswa lulusan lainnya. Diferensiasi jalur keahlian dalam SMK mengimplikasikan spesifikasi satu lulusan tertentu terhadap satu lulusan lainnya sehingga para lulusan SMK relatif tidak hilang dalam kerumunan. Di antara lulusan-lulusan sekolah menengah lainnya, pendek kata SMK membuat lulusannya tidak losing in the crowd. Hal ini memberikan menu bagi Dudi untuk mendapatkan alumni SMK yang spesifik serta match dengan kebutuhan. Nah, efek baik dari SMK ini adalah ketika mereka menjadi seorang lulusan dari sekolah menengah kejuruan, maka mereka mempunyai skill atau keahlian yang beragam. Ini tentu dapat menjadi pembeda antara lulusan SMK dan lulusan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah melalui SMK, siswa dapat memperpendek masa studi sehingga mengurangi beban ekonomi orang tua siswa atas pendidikan anaknya. Tentunya ini berkaitan dengan tujuan dari SMK itu sendiri, yaitu di mana setiap lulusan harus mempunyai skill yang nantinya dibutuhkan oleh industri sehingga mereka dapat bekerja secara langsung apabila tidak punya secara materi, tidak punya aspek tersebut untuk melanjutkan ke tingkatan yang lebih atas. Kemudian selanjutnya adalah melalui SMK pula, siswa SMK dapat memperpanjang masa magang sehingga mengurangi biaya on the job training yang seharusnya dipikul oleh Dudi. Nah, mungkin untuk strata SMK, proses magang ini biasa dilakukan pada kelas 2, yaitu di mana pendidikan dasar sudah diajarkan dan menuju pendidikan akhir, maka mereka diberikan gambaran mengenai keadaan lingkungan industri yang akan jadi tempat mereka bekerja nantinya. Proses ini tentunya penting bagi seorang siswa yang ada di SMK agar mereka mempunyai pembiasaan terhadap lingkungan yang nantinya menjadi tempat mereka untuk mencari peluang dalam bekerja. Harapannya adalah SMK sebagai lembaga pendidikan kejuruan merupakan awal titik balik sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial di masyarakat. SMK diharapkan mampu menciptakan efek ganda atau multiplier effect, yaitu mendorong capaian pendidikan warga sekaligus juga berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif pada suatu daerah. Khususnya melalui sektor informal dan industri, ekonomi kreatif yang dibangun melalui sektor sekolah kejuruan yang ada, pembekalan kewirausahaan atau entrepreneurship menjadi hal yang penting. Siswa didik untuk menjadi job creator atau businessman dan bukan hanya sebagai worker. Nah, untuk sekolah menengah kejuruan ini tidak hanya satu aliran atau satu hal saja yang akan dapat dipelajari oleh setiap murid yang ada di SMK, tapi lebih ke multiplier effect, yaitu di mana nanti setiap siswa yang ada di SMK mereka mempunyai beberapa arah untuk mengembangkan setiap kemampuan yang akan mereka miliki. Misalnya ketika mereka ingin menjadi seorang teknisi, maka mereka akan belajar pada ranah tersebut. Adapun misalkan ketika mereka ingin menjadi seorang entrepreneur atau businessman, maka mereka akan bekerja pada ranah tersebut pun jika mereka ingin menjadi seorang wirausahawan dan sebagainya yang bergerak di bidang penjualan dan lain sebagainya, maka mereka akan diberikan pendidikan pada ranah tersebut. Nah, pada intinya mungkin SMK dapat menjadi lembaga pendidikan yang akan mendorong sektor industri ataupun sektor ekonomi lokal, asalkan peranan dari SMK ini dapat dimaksimalkan. Dalam beberapa poin, biasanya keterlibatan dari pendidikan dengan dunia ekonomi, dengan sektor ekonomi yang ada pada masyarakat itu malah justru cenderung terbalik. Karena memang tidak adanya pemaksimalan dari dunia pendidikan yang nantinya akan dapat berkontribusi tentang kemajuan dari sektor ekonomi yang ada pada masyarakat. Mungkin bisa dijadikan link and match, tidak memandang tentang besar atau kecilnya suatu industri atau suatu ekonomi atau suatu usaha yang ada pada masyarakat, tapi lebih mengaitkan pada hal apa saja yang sekiranya dapat membantu atau dapat mengoptimalkan ataupun memaksimalkan setiap hal yang nantinya menghasilkan di dunia masyarakat oleh orang-orang yang telah belajar pada lembaga pendidikan sekolah menengah kejuruan. Nah, mungkin
Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon